Selamat sore teman-teman, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati, pikiran kita mau menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan, kepintaran, itu semua anak-anak berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kesayangan-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Bapa, Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Engkaulah Bapa-Ku Tuhan, dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini Engkau selalu menjaga, Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji-Mu, menyenangkan Engkau. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai acara ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap semangat memuji Tuhan. Halo, apa kabar semuanya? Kita mau angkat pujian ini. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan dan goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Hai, halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan dan goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Hai, halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan
memuji siapa? Memuji Tuhan. Yeay. Kita selalu semangat memuji Tuhan. Evelyn semangat memuji Tuhan. Semangat dong. Yuk kita angkat pujian kembali. Anak monyet di mana? Di atas pohon. Kalau anak Tuhan di mana? Di dalam gereja ya. Anak monyet di atas pohon. Anak kelinci di bawah tanah. Anak burung? Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di mana? Di dalam. Anak monyet lagi yuk. Anak monyet di atas pohon. Anak kelinci di bawah tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka. Itu namanya kuda. Panjang hidung. Itu namanya gajah. Panjang tangan. Itu nama pencuri. Panjang sabar. Itu sifat anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon. Anak kelinci di bawah tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon. Anak kelinci di bawah tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka. Itu namanya kuda. Panjang hidung. Itu namanya gajah. Panjang tangan. Itu nama penono. Panjang sabar. Itu sifat anak. Panjang sabar. Panjang sabar. Itu sifat anak Tuhan. Anak Tuhan harus panjang sabar. Kita harus sabar. Itu sifat dari Tuhan. Ya, siapa yang di sini mau jadi anak bijak? Kita mau jadi anak yang bijak ya. Anak bijak, anak yang disayang Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini yuk. Ku mau cari anak bijak. 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 Ku mau cari anak bijak. B-I-J-A-K. Bijak. Ku mau cari anak bijak. 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 Ku mau cari anak bijak. B-I-J-A-K. Bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak. 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 Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang. Anak bijak disayang. Anak bijak disayang Tuhan. Kita harus, siapa yang mau disayang Tuhan? Kita harus hidup bijak. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Kita tanam firman Tuhan di dalam hati kita, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah. Tuhan Yesus pasti senang ya.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan bisa tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Dan adik ingat nggak, hari ini spesial loh. Karena hari ini tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, betul sekali. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini Indonesia merayakan ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Iya, betul sekali. Nah, dan firman Tuhan kita pada saat sore hari ini, kita juga akan bahas tentang kemerdekaan. Yuk, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, Cici mau tanya dulu. Bangsa Indonesia disebut merdeka karena dia dulu sebelum merdeka pernah di apa? Dijajah. Bangsa Indonesia dulu dijajah oleh bangsa, ada yang tahu nggak? Bangsa apa? Bangsa Belanda. Juga pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah kemerdekaan versi firman Tuhan. Yuk, kita akan bahas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Cici? Bangsa Israel itu menang dari penjajahan bangsa apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah ingat firman Tuhannya? Ya, depannya huruf M. Bangsa apa? Ya, betul sekali, bangsa Mesir. Ya, orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Selama bertahun-tahun mereka tinggal atau dijajah oleh bangsa Mesir. Sampai akhirnya kita boleh baca di Keluaran pasal 14, Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, di sini pada Keluaran pasal 14 dan pasal-pasal sebelumnya, kalau adik-adik pernah baca atau adik-adik pernah ingat, pasti guru-guru sekolah minggunya pernah sampaikan bahwa bangsa Mesir itu menjajah bangsa Israel. Waktu bangsa Israel mau pergi keluar dari Mesir, mereka selalu menghalang-halangi sampai gak bisa keluar. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ya, adik-adik mungkin hafal 10 tulah itu ya. Tapi dengan sudah diberi 10 tulah ini kira-kira apa?
bangsa Mesirnya atau Firaun itu melembutkan hatinya, gak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir? Ya, awalnya setelah terjadi 10 tulah mereka sudah kesusahan. Ya, sampai kematian anak sulung pada tulah yang ke-10 mereka nyerah. Ya sudah, kita kembalikan, kita serahkan, kita biarkan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata Firaun mengeraskan kembali hatinya. Dia gak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Sampai akhirnya dia menyiapkan kereta dan pasukan untuk mengejar bangsa Israel yang sedang keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa sebagai pemimpin dari pasukan bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir, tibalah di sebuah laut. Nah, adik-adik juga pasti sering dengar firman Tuhan ini ya. Nah, Tuhan Yesus lagi menolong bangsa Israel dari kejaran orang-orang Mesir. Nah, Tuhan Yesus memimpin Musa, memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya dan membelah laut apa adik-adik? Laut Teberau. Ya, bayangkan laut yang begitu luas bisa Tuhan belah, terpisah antara laut sebelah kanan, sebelah kiri ada jalan yang kering untuk dilalui atau dilewati oleh bangsa Israel, lari atau kabur dari kejaran pasukan bangsa Mesir. Luar biasa gak adik-adik? Adik-adik pernah cobain gak belah air? Air itu bentuknya kan cair. Kalau adik-adik pegang aja, dia pasti akan menyatu lagi, gak mungkin bisa dipisahin. Kecuali adik-adik taruh di akuarium satu, di akuarium lain ada pembatasnya lagi. Tapi ini Tuhan Yesus luar biasa, dia memerintahkan, Allah luar biasa memerintahkan Musa hanya mengulurkan tongkatnya saja, maka laut Teberau itu terbelah dua dan ada jalan tanah yang kering untuk dilewati oleh bangsa Israel keluar dari laut Teberau itu menyeberang. Dan saat bangsa Mesir mengejar orang Israel itu, mereka lihat ada jalan di antara laut itu yang terbelah, mereka ikut mengejar. Tapi di saat bangsa Israel sudah keluar dari laut Teberau, sudah menyeberang, tiba-tiba apa yang terjadi? Laut itu kembali menyatu, air laut itu kembali tumpah, tidak ada lagi jalan yang kering. Dan bisa ditebak ya adik-adik ya, apa yang terjadi dengan pasukan bangsa Mesir? Mereka semua hanyut, mereka semua tenggelam. Karena air laut luar biasa ya adik-adik ya. Sejago-jagonya bangsa Mesir, pasukannya itu jago berenang, pasti mereka mati. Karena air laut digulung oleh air laut, ditutup, dikubur oleh air laut. Luar biasa. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Dan itulah yang disebut dengan kemerdekaan bagi bangsa Israel. Mereka merasakan kemerdekaan di saat jalan terasa buntu, gak ada jalan keluar, mereka harus kabur, tapi tidak ada jalan, mereka hanya melihat laut. Oh Tuhan, bagaimana? Tapi kita bisa teladani Musa taat dengar-dengaran kepada perintahnya Tuhan. Saat jalan tertutup, dia mencari Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan sampai akhirnya Tuhan bukakan jalan. Itulah kemerdekaan buat bangsa Israel yang sudah Tuhan berikan. Dan demikian juga buat adik-adik dan buat kita semua, termasuk Cici juga. Kita gak perlu takut dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan kita sudah jadi orang yang merdeka dari dosa. Dan terlebih dari itu, dari pelajaran bangsa Israel, kalau Tuhan sudah tolong dan merdekakan bangsa Israel dari masalahnya, dari himpitannya, dia terjepit, gak ada jalan keluar, tapi dia akhirnya bisa keluar, dia merdeka dari kejaran bangsa Mesir. Demikian pula dengan kita semua adik-adik. Kalau misalkan adik-adik ngerasa sekarang, aduh aku sedih,
Aku sedih gak bisa sekolah, aku sedih gak bisa main sama teman-teman, aku sedih hanya di rumah terus. Adik-adik gak usah putus asa. Di tengah-tengah jalan buntu, di tengah-tengah jalan yang tidak ada harapan, adik-adik jangan putus asa. Adik-adik tetap terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Semoga keadaan kita semua di sini baik-baik semua ya. Virus corona segera berlalu, adik-adik bisa aktivitas seperti biasa lagi. Adik-adik bisa kembali ke sekolah, adik-adik bisa kembali main sama teman-teman. Adik-adik bisa kembali datang ibadah sekolah minggu tanpa ibadah online seperti ini. Adik-adik bisa ibadah offline, bisa ketemu langsung sama teman-teman. Nah, adik-adik jangan patah semangat. Adik-adik jangan menyerah, karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang sama yang sudah menolong bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, Allah yang sama juga akan menolong adik-adik, menolong kita semua dari jalan buntu kita, dari persoalan kita. Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus memberikan harapan buat kita semua, dan Tuhan Yesus yang akan memerdekakan kita, memberikan jalan keluar. Ya, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan dari Cici sedikit, nggak banyak. Adik-adik bisa lihat gambaran tentang air laut Teberau yang dibelah oleh Musa pada gambar berikut ini. Ya, kita bisa lihat Tuhan Yesus atau Allah membelah laut Teberau lewat tongkatnya Musa dan melakukan mujizat, memerdekakan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, dan adik-adik kita mau baca satu ayat di Keluaran pasal 14 ayat ke-13. Ini juga bisa jadi bahan ayat hafalan ya buat adik-adik ya. Yuk kita baca sama-sama dulu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, bangsa Israel ya, maksudnya janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sama-sama katakan amin. Yang percaya firman Tuhan ini kita katakan amin. Jangan takut. Tuhan berfirman jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, keselamatan kemerdekaan yang dari Tuhan ya, yang akan diberikannya pada hari ini kepada kamu. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga buat kita semua ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhannya untuk ayat hafalannya, maksud Cici adik-adik bisa hafalkan di Keluaran 14 ayat 13 bagian A aja. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, oke, kalian hafalkan sekali lagi Keluaran 14 ayat 13. Mulai dari janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Oke, dihafalkan firman Tuhannya, direnungkan firman Tuhannya. Nanti adik-adik bisa baca lagi di Keluaran pasal 14 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ya adik-adik ya. Oke, tetap semangat semuanya. Merdeka!